Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah topik terkait tentang medan listrik. Sebelum itu, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua dan tolong didengarkan ketika Bapak memanggil nama kalian dan wajib untuk dijawab. Nisa hadir? Oke. Bayu? Oke. Setia? Rini? Oke. Putu? Oke. Baik, kita sudah mengecek daftar kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kita langsung saja ke kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terkait tentang materi yaitu medan listrik. Berbicara tentang medan listrik didefinisikan sebagai suatu gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, di mana bola yang lebih besar itu adalah muatan yang dominan, sementara Q0 positif itu adalah partikel uji atau yang sering kita sebut dengan muatan uji. Antara kedua bola atau kedua partikel tersebut, yang besar dan yang kecil, itu akan terjadi suatu gaya interaksi. Ada yang tahu apa itu gaya interaksinya apa? Oke. Gaya interaksi antara kedua muatan itu disebut dengan gaya Coulomb. Nah, sesuai dengan definisi yang dijelaskan, di mana medan listrik didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Yang dimaksud adalah Q positif. Nah, akan terjadi gaya atau interaksi antara kedua partikel, antara partikel uji dengan partikel yang dominan, dan tentunya memiliki nilai R atau jarak, disimbolkan dengan R, dan arah topi R itu menunjukkan arah interaksi yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan medan listriknya? Nah, medan listrik dihasilkan dengan cara membagi nilai F dengan muatan uji, yaitu Q positif 0. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kekuatan medan dalam mempengaruhi partikel lain. Kekuatan medan yang dominan mempengaruhi muatan yang lainnya. Kemudian untuk persamaan matematis atau secara matematika, nilai dari medan listrik itu dirumuskan dengan persamaan, yaitu E sama dengan
E sama dengan F per Q0, di mana Q0 itu adalah muatan ujinya. Nah, dari persamaan yang sederhana yaitu F per Q0, maka diturunkanlah persamaan baru yang sedikit lebih rumit, di mana persamaan baru ini diperoleh dengan memasukkan persamaan F, di mana persamaan F itu seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya, di mana gaya Coulomb itu dirumuskan dengan konstanta dikali Q1 Q0 per R kuadrat. Kemudian untuk persamaan baru ini, dari situlah diturunkan dari persamaan gaya Coulomb dibagi dengan Q0. Di mana untuk persamaan baru yaitu E sama dengan 1/4V epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat atau PR, menunjukkan arah dari interaksi. Kemudian di mana 1/4V epsilon 0 itu adalah konstanta yang bernilai, kalau tidak salah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Konstanta Coulomb kalau tidak salah. Tugas kalian di sini mencari berapa besar dari konstanta Coulomb, yang dimana konstanta Coulomb itu sama dengan 1/4V epsilon 0. Itu tugas pertama kalian, nanti akan Bapak tanyakan kembali minggu depan. Nah, kemudian medan listrik dari suatu muatan, perhatikan gambar, di mana terdapat muatan uji, banyak muatan uji pada yang mengitari atau berada di sekitar muatan yang dominan, yang kita sebut dengan muatan yang diukur medannya, kuat medannya, di mana bola yang lebih besar itu adalah muatan yang dominan, dan bola-bola kecil ini adalah muatan ujinya. Untuk melihat bagaimana interaksi gaya yang terjadi berdasarkan jarak atau posisi antara kedua muatan yang dominan dan muatan titik, atau muatan uji dengan muatan titik, mempengaruhi besarnya atau kecilnya suatu kuat medan listrik. Semakin dekat jarak antara kedua muatan uji dengan muatan titik, maka akan menghasilkan medan listrik yang lebih besar. Sementara semakin jauh interaksi antara kedua benda atau muatan titik dengan muatan uji, maka nilai medannya akan semakin kecil. Nah, kemudian perhatikan gambar yang kedua. Pada dasarnya, gaya Coulomb dengan medan listrik itu saling berkaitan erat. Di mana tanda panah yang berwarna merah kita imajinasikan atau gambarkan sebagai medan listrik, dan bola kecil yang berwarna oranye dan biru adalah muatan uji atau muatan uji.
muatan yang akan diuji, dijadikan indikator terjadinya gaya Coulomb. Tanda panah untuk bola yang berwarna oranye mengarah searah dengan besarnya medan listrik, itu menandakan bahwa partikel yang dominan dengan muatan yang diuji itu memiliki muatan yang sama, sehingga akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Sehingga dengan begitu, maka bola yang berwarna oranye atau muatan yang diuji ini akan semakin jauh, akan berinteraksi, bergerak semakin jauh dari kuat medan tersebut. Interaksi itulah yang disebut dengan gaya Coulomb. Kemudian, muatan yang berwarna biru, dia bermuatan negatif. Kemudian karena muatan yang dominan yang mempengaruhi muatan uji ini, yang diuji interaksi gayanya, maka ia akan semakin mendekat dengan muatan yang dominan, dengan muatan yang membentuk medan yang dominan, sehingga ia akan semakin dekat dengan muatan yang dominan. Makanya ia mengarah ke kiri, berlawanan arah dengan kuat medan listriknya. Artinya ia akan berinteraksi tarik-menarik. Sementara yang bermuatan positif, yang bola yang berwarna oranye, itu akan terjadi interaksi tolak-menolak, di mana apabila kedua muatan itu bernilai sama, hanya saja muatannya positif dan negatif, maka hanya saja muatannya bernilai positif dan negatif, maka besarnya gaya Coulomb yang terjadi antara kedua muatan yang diuji ini bernilai sama. Dan perumusan secara matematis, gaya Coulomb dapat dihitung dengan mengalihkan muatan yang dimaksud adalah muatan uji, muatan yaitu Q positif dan Q negatif itu, kemudian dengan medan listrik yang ada. Kemudian dalam perhitungan secara matematis, medan listrik dibedakan berdasarkan metode perhitungannya, vektor dan medan skalar. Untuk medan vektor itu memperhatikan nilai dan arah. Sementara untuk medan skalar hanya memperhatikan nilai secara matematis, tidak memperhatikan bagaimana arah dari medan listriknya. Tolong diperhatikan. Medan listrik adalah contoh dari medan vektor, di mana suatu medan vektor ataupun skalar terdefinisi di semua tempat. Jadi untuk medan listrik vektor dengan medan listrik skalar, dia terdefinisi di semua tempat. Hanya saja ingat, pada interaksi medan, gaya interaksi pada medan vektor itu memperhatikan arah, sementara yang skalar tidak begitu memperhatikan arah sebagai standar dalam pengukuran. Kemudian suatu medan vektor memiliki arah dan besaran. Dan yang terakhir, medan listrik memiliki satuan yaitu N/C. Ada yang tahu apa itu N/C?
Iya, N per C adalah Newton per Coulomb. Kemudian superposisi dan medan listrik. Superposisi dan medan listrik. Oke. Terkait tentang superposisi dan medan listrik distribusikan muatan listrik, ini lebih atau berhubungan dengan medan listrik vektor. Karena di sini arah dari interaksi atau jarak antara interaksi kedua muatan itu diperhatikan. Pergerakannya pun diperhatikan. Di mana gaya interaksi dirumuskan dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q0 kali Q1 kali R per R1 kuadrat topi R kemudian dijumlah dengan Q0 dikali Q2 per R2 kuadrat topi R2. Kemudian untuk mencari nilai kuat medan listrik dirumuskan dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q1 per R kuadrat topi R1. Kemudian dijumlah dengan Q2 per R2 kuadrat topi R2. Sehingga persamaan secara matematis untuk secara umum itu dirumuskan dengan E sama dengan 1/4 V dikali epsilon 0 sigma I batas I, yaitu Q is I dibagi RI kuadrat topi RI. Perhatikan gambar yang ada. Nah, ini adalah bagaimana bentuk interaksi antara dua medan pada titik tertentu. Misalnya, perhatikan tanda panah kursor yang Bapak. Di titik yang ditunjukkan kursor adalah interaksi atau posisi yang akan diukur besarnya suatu interaksi kedua medan. Sehingga apabila itu adalah titik P, perhatikan di kursor titik P, maka untuk mencari besarnya interaksi di titik P, maka dapat dihitung dengan persamaan yang sudah dijelaskan. Sesuai dengan aturan vektor. Nah, persamaannya sudah ada yang Bapak jelaskan tadi sebelumnya, yang digambar di atas ini. Sesuai dengan aturan vektor. Nah, bagaimana secara matematis penjumlahan dari medan vektor itu? Nah, perhatikan gambar dan persamaan. Misalnya, terdapat dua muatan, yaitu positif Q dengan negatif Q, berjarak 2x. Kemudian, bagaimana besarnya medan jika terdapat sebuah muatan titik atau muatan uji di titik, misalnya kita posisikan ini adalah titik P yang berjarak R dari pusat sumbu X.
Maka untuk menghitung besarnya medan di titik tersebut, maka kalian atau kita semua dapat menghitungnya dengan menggunakan persamaan medan vektor. Dan persamaannya itu, perhatikan gambar, perhatikan rumus yang ada pada slide, di mana E positif nilainya sama dengan E negatif karena nilai jarak antara kedua muatan uji itu dengan muatan titiknya sama, dan nilai muatannya juga bernilai sama, hanya saja dia bermuatan positif dan negatif. Maka nilainya adalah K dikali Q per R kuadrat tambah A, di mana R kuadrat kita menggunakan prinsip teorema Pythagoras, di mana A itu adalah jarak dari jarak pusat Y ke sumbu Y. Jarak titik Q dari sumbu Y, pusat sumbu Y. Nah, itu secara bahasa sederhananya. Maka bila X ini adalah A dan jarak P terhadap pusat sumbu X adalah R, maka persamaannya untuk menghitung nilai jarak Q dengan titik P dan negatif Q dengan titik P itu dirumuskan dengan R kuadrat ditambah A kuadrat. Maka diperolehlah persamaan baru melalui teorema Pythagoras. Kemudian untuk EY yang dimaksud atau yang diukur adalah interaksi antara kedua medan, yaitu di titik. Resultannya adalah di tengah-tengah, di titik ini, di garis putus-putus ini, di mana EY itu sama dengan minus E positif ditambah E negatif cos theta. Maka diturunkanlah persamaannya hingga diperoleh persamaan baru, yaitu kaki 2A per R pangkat 3, di mana R lebih besar dari nilai A. Kemudian topik kita selanjutnya adalah representasi dari medan listrik. Garis-garis medan listrik. Representasi dari medan listrik sebagai gantinya dibuat garis-garis pada yang arahnya menggambarkan arah medan. Perhatikan bola kecil yang ada di slide. Nah, dan perhatikan tanda panah, garis-garis tanda panah yang dihasilkan oleh bola tersebut. Nah, semakin banyak tanda panah yang dapat mengisi permukaan bola, menunjukkan bahwa muatan tersebut memiliki medan yang sangat besar, dan sementara semakin sedikit tanda panah yang ada, itu menunjukkan medan listrik yang dimiliki bola tersebut semakin kecil. Pada daerah yang jauh dari muat kerapatan, garisnya berkurang. Ya, perhatikan gambar, semakin dekat dengan pusat muatan, maka jarak antara garis itu semakin dekat sekali. Dan sementara semakin jauh menuju ke
ujung tanda panah itu jarak antara muatan kerapatan garis itu berkurang, sehingga dengan kesimpulan semakin jauh maka muatan listrik interaksi gaya akan semakin kecil karena pengaruh medan yang semakin kecil pula. Begitu. Semuanya ini dinamakan sebagai garis medan. Tanda panah ini digambarkan sebagai garis medan. Kemudian bagaimana cara pembuatan garis medan? Nah, perhatikan. Ini masih suaranya sangat mengganggu sekali ya. Sorry, Bapak belum sempat memperbaikinya. Nah, bagaimana cara dalam pembuatan garis medan listrik? Yang pertama, garis-garis berawal dari muatan positif, kemudian akan berakhir di muatan negatif. Dengan begitu, maka akan terjadi interaksi gaya, disebut dengan gaya Coulomb. Sementara jika muatannya positif dengan positif, maka garis medan itu akan saling menjauhi antara satu sama lain. Sementara positif dengan negatif, dia akan ada yang keluar dan ada yang masuk garis medannya. Kemudian perhatikan jumlah garis yang semakin meningkat menunjukkan muatannya itu semakin besar dan medannya juga semakin besar. Dan dia sebanding dengan besarnya muatan. Garis medan sebanding jumlah garis medan sebanding dengan jumlah muatan. Dan begitu juga dengan besar medan listrik yang dihasilkan. Garis-garis medan listrik tidak dapat berpotongan. Artinya, garis-garis yang tadi tidak akan pernah saling bertemu. Garis-garis yang dipancarkan dalam bola, dimisalkan garis yang dipancarkan dalam bola tadi, seperti contoh, yang dipancarkan dalam bola tadi, dia tidak akan pernah saling bertemu antara garis 1 dengan garis 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia tidak akan saling bertemu. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana contoh gambaran dari interaksi antara dua muatan, antara muatan uji dengan muatan titik, hingga membentuk garis medan. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian bagaimana tentang medan, yang mana yang disebut dengan medan listrik dan mana yang disebut dengan muatan positif dengan muatan negatif, dan garis medan positif dan garis medan negatif. Ada yang tahu? Iya, bagus. Yang disebut dengan garis medan positif adalah tanda panah yang mengarah keluar dari pusatnya, yaitu positif 4Q. Berarti kita ketahui bahwa nilainya lebih besar dari Q. 4Q kan lebih besar dari Q ya. Kemudian garis medan masuk menuju minus Q. Itu menunjukkan bahwa garis medan di minus Q itu bermuatan negatif. Sehingga garis medan seolah-olah keluar dari muatan 4Q dan masuk menuju Q. Sementara garis medan kenapa tidak masuk semua? Nah, alasannya karena jumlah dari muatan Q dengan muatan 4Q dengan Q itu berbeda, di mana muatan Q lebih kecil 4 kali dari muatan 4Q. Sehingga sedikit garis medan
yang dapat masuk. Dari sini kita juga dapat mengetahui bagaimana jumlah medan listrik mempengaruhi jumlah garis medan yang dihasilkan. Semakin besar muatan listriknya, maka semakin besar garis medan yang dihasilkan. Oke, perhatikan gambar. Perhatikan gambar ya, adik-adik. Bagaimana cara menghitung besarnya kerapatan garis medan? Ternyata kerapatan garis medan itu dapat diukur dengan persamaan rho sama dengan N per 4 VR kuadrat, di mana 4 VR kuadrat itu adalah luas permukaan bola. Luas permukaan lingkaran atau area yang berbentuk bulatan atau lingkaran sempurna karena dia meradiasikan. Kemudian N itu adalah jumlah garis medan. Sehingga medan listrik dipengaruhi oleh kerapatan garis medan listriknya. Semakin rapat garis medan listrik, maka medan listriknya semakin besar. Kemudian kita akan berbicara tentang interpretasi garis-garis medan listrik. Pertama, vektor medan listrik. E adalah tangen dari garis medan listrik pada masing-masing titik sepanjang garis. Dan banyaknya garis persatuan luas yang melewati permukaan tegak lurus terhadap medan adalah sebanding dengan kuat medan listrik pada daerah tersebut. Oke, kita tidak terasa sudah hampir berapa jam tadi? Hampirlah 1 jam. Sebagai tugas kalian di rumah nanti atau tugas mandiri, tolong dikerjakan soal yang Bapak share di slide ini. Tolong di adik-adik semuanya di screenshot ya soal latihan di rumah. Nanti soal ini akan Bapak bahas di minggu depannya dan akan Bapak nilai juga. Oke, demikian kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan ke kalian bisa kalian serap, dan jangan lupa jaga kesehatan, stay at home, kemudian jaga jarak, jangan lupa karena masih pandemi COVID. Dan jangan lupa terus belajar secara mandiri karena keterbatasan kita pertemuan secara daring pada semester ini. Kita sudah hampir 1 tahun tidak pernah bertemu secara face to face. Dan semoga tahun depan kita bisa bertemu secara face to face. Oke, ketua kelas bisa memimpin kegiatan berdoa penutupan kegiatannya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai bertemu di minggu depan. See you next time.